Yang bang. Bang, sedikit dulu bang, belum masuk bang. Sedikit doang. Mana sana aja mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf tadi agak sedikit menunggu. Jadi kedatangan kita hari ini, saya mendampingi Putri Indonesia 2019, Fredrika, ya, yang sudah membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan ini terkait ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya, dugaan-dugaan pelanggaran yang kami duga dilakukan oleh salah satu klinik kecantikan di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Ya Pak Ruben ya? Iya, benar. Gitu. Jadi sementara ini baru satu pasal yang kami coba laporkan, tapi kita juga sedang mempersiapkan pasal-pasal apa saja terkait dengan kerugian baik secara material, ya, maupun secara fisik apa yang dialami oleh klien kami. Gitu. Mungkin Bukti-bukti yang dibawa? Dugaannya apa bang? Dugaan pelanggarannya bang? Mungkin bisa dibacain sama Pak Ruben. Tadi mana ini? Ya, ini tanda laporan polisi. Tanda laporan polisinya kita laporkan pada bulan Desember tanggal 19 ya, sebagai kuasa hukum Fredrika. Kita melaporkan seperti yang Abang Sunan sampaikan tadi, salah satu klinik kecantikan di Jakarta Selatan. Pasalnya itu pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu. Nah, sementara ini itu baru satu pasal ini yang kita kita laporkan. Enggak, dugaan dalam pelanggarannya apa bang? Apakah mencatut nama atau apa? baik, kalau dugaannya begini, bahwa Fred kan ini salah satu brand ambasadornya produk tersebut, sehingga pada saat memenuhi kewajibannya, ya Fred datang ke klinik tersebut. Pertama kali datang terjadi kecelakaan itu, insiden ada pembengkakan di wajah dan yang lainnya, seperti ada memar juga, seperti itu. Itu ketika melakukan apa? Operasi kah atau perawatan atau apa? Waktu mencoba produk tersebut, jadi kan sebagai brand ambassador kan harus memperkenalkan tuh, oh ini nih gitu loh, dia dirasakan oleh langsung brand ambassador. Nah langsung terjadi tuh bengkak tuh, kecelakaan itu yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh dokter tersebut pada saat mengambil tindakan kepada Fred. Kayak mau praktek gitu bang? Ya kalau di bahasa hukum nggak ada malpraktik, tapi kelalaian dokter seperti itu. Lain dokter. Ya. Jadi gini, ini baru satu pasal yang kami laporkan. Kita sementara kaji dan ada beberapa pasal juga yang nanti akan terpisahkan dari laporan ini. Jadi ada banyak klinik kecantikan ini berindikasi produk obat dan izinnya kemungkinan besar akan kami laporkan. Dan para dokter yang menangani, karena klinik kecantikan itu dia harus memenuhi standar-standar, antara lain dia harus punya ahli kurang lebih ya 4 atau 5 yang benar-benar ahli. Nah, nanti ini adalah laporan-laporan yang akan disiapkan lebih lanjut berkaitan dengan ini, karena ini suatu yang sangat memalukan dan sangat merugikan klien kami. Ini bukan main-main, seorang yang juga membawa nama Indonesia di dunia internasional secara kualitas dan juga akan berdampak pada nama negara dan pariwisata dan lain sebagainya. Ini sangat berdampak dan punya nilai jual. Ini yang kami akan laporkan lebih lanjut tentang yang lain. Fredrika bisa sedikit cerita mungkin? Gimana awalnya? Mungkin saya serahkan ke lawyer saja ya, saya no comment, tapi saya sudah setuju dan sepakat atas pembicaraan lawyer. Awalnya ya, saya dihubungin oleh pihak klinik tersebut ya, untuk meminta saya, Fred itu menjadi duta klinik tersebut ya, ambasadornya lah. Nah jadi karena kebenaran mereka susah untuk menghubungin Fredrika, jadi melalui saya lah. Nah disitulah kami bernegosiasi, saya sendiri yang datang dan Fred ketemu dengan pihak-pihak tersebut untuk membahas kerjasama ini. Artinya ya pihak Fred yang notabene pada saat itu adalah Putri Indonesia, ya bukan Fred yang datang ke klinik tersebut,
Ya, di garis bawah, bukan Fred yang datang untuk minta perawatan, bukan. Ya, tapi diundang, diajak. Oke, silakan lanjut Bu. Ya, jadi setelah berbincang-bincang, kecocokan, nilai segala macam, apa yang dia akan berikan ke Frederica, ya saya serahkan balik ke Frederica dan timnya. Nah, untuk berikutnya, kemungkinan beberapa hari kemudian, kami datang, dan kemudian saya sendiri yang datang sama Frederica ke klinik tersebut untuk menjalankan kewajiban Frederica menjadi dutanya di sana. Ya, saya tungguin Frederica bertemu dengan konsultasi dengan dokter tersebut yang menangani Frederica. Ya, dan termasuk diri saya. Dokter, sebelum menerima jadi duta tersebut Oh, mungkin tentu sudah ada taken surat kuasa segala macam, tentulah kerjasamanya sudah ada. untuk Berapa lama sih Tante kalau boleh tahu kerjasamanya dengan Frederica? 1 tahun. Nilai kontraknya boleh tahu? Rahasia lah, rahasia kemungkinan. Ah. Sudah berjalan berapa lama dari kontrak? Untuk berjalan pertama kali sudah terjadi insiden itu. Ya, 1 hari berikutnya malamnya anak saya terjadi insiden kulitnya, keluhan yang sangat tidak baik lah Frederica. Dan kalau boleh tahu di MOU itu ada nggak ketika terjadi sebuah insiden seperti yang sekarang ini, ada poin-poin apa? Oh, kalau untuk MOU-nya itu kan langsung bidangnya manajer. Nah, pada saat itu masih di dalam media order. Media order itu nanti kewajiban Fred apa-apa dilakukan di Instagram segala macam. Nah, itu. Nah, pada saat itu sudah tanda tangan kontrak, sudah terjadi, sudah deal nih semua harganya. Lalu Fred memenuhi kewajibannya datang ke klinik tersebut. Nah, hari itu juga terjadi insiden itu gitu loh. Oke, artinya kan MOU itu kan ditandatangani dulu baru terjadi Betul. itu kan. Ya, Nah, ditandatangani isi dulu. MOU itu maksud saya, nah, ada nggak ketika terjadi insiden ini maka akan seperti ini dari pihak sana atau kesepakatan bersama? Pertanggungjawabannya dari pihak sana mungkin seperti apa? Ya. Itu langsung manajer Fred yang nanganin hal itu. Kalau yang poin Jadi nanti bisa ditanyakan. lah nanti ke Mungkin tentunya teman-teman juga pengen ketahui apa sih yang dirasakan, penderitaan yang dialami, atau apa yang menyebabkan kerugian daripada Frederica, mungkin bisa sampaikan ke Frederica langsung. Yang kenceng ya. Ya, jadi di hari itu juga, di malam itu saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Pas saya terasa kebakar, lalu sampai saya nggak bisa tidur malam itu karena saking sakitnya sampai saya nggak bisa tutup mata, wajah saya bengkak sekali, sampai rahang saya bengkak, mata saya bengkak, sampai 1 bulan saya harus ambil off kerjaan. 1 bulan saya mengalami kesakitan, sampai saya takut wajah saya nggak bisa balik lagi, kembali dulu, apalagi sebagai public figure, sebagai putri Indonesia yang sudah mewakili Indonesia di Miss Universe dan bisa masuk ke top 10, wajah saya, ya 10 besar Indonesia, saya merasa wajah saya adalah aset saya. Kerjaan saya itu karena wajah itu sangat penting. Jadi 1 bulan itu saya sangat sedih, sangat merasa sakit, sampai saya harus datang ke spesialis untuk berobat dan keluarin uang dengan biaya sendiri karena pihak klinik tidak mau bertanggung jawab atas apa yang mereka telah buat ke saya. Jadi kalau misalnya dia bisa lihat sendiri, saya kasih unjuk fotonya dengan lawyer. Ya, ini fotonya Sangat nanti, Bang. berbeda, before dan afternya sangat-sangat berbeda. Nanti aja Bang. Oh ya. Oh, nanti aja. Oh ya. Mbak, Jadi gimana selanjutnya? Jadi selanjutnya ya seperti itu yang saya alami, rasa sakit yang sangat luar biasa, nggak bisa makan karena rahangnya sakit, bengkak. Saya nangis ke ibu saya, apa yang terjadi hari itu, saya ketakutan, wajah saya nggak bisa balik lagi ke yang biasa. Berarti itu selama sebulan perasaan sakit dan perubahan di wajah. Iya. Sudah menghubungi pihak klinik, apa tanggapannya kalau boleh tahu? Ya, sudah waktu itu begitu Terjadi di sana. terjadi insiden itu
lalu pihak klinik tersebut menghampiri kita, cuman yang diutus itu orangnya itu nggak bisa ngambil keputusan dan sepertinya tidak ada niat baik gitu, sehingga itikat baiknya, sehingga kami dengan sikap kami laporkan. Bulan apa itu Frederica, boleh tahu? Bulan pas awal pertama perawatan langsung kena itu ya? Iya, terjadinya di pertengahan akhir bulan November tahun 2020. Ya, Frederica, kalau boleh tahu hasil dari observasi dokter yang menangani kamu apa katanya? hasil dari observasi spesialis. Jadi dia tambahkan pada saat kejadian hari itu juga kami sudah menghubungkan pihak klinik langsung ya. Jam 5 subuh pun kami ngontek ya untuk memberitahukan kecelakaan itu, dan saya pun mengontek sebelum saya laporkan ke polisi ya. Kami ada jalan baik-baik gitu loh. Ya. Jadi setelah insiden itu kita Zoom meeting ya ke dokter spesialis kulit. Hari itu ya. Lalu akibat sembuh Fred itu karena obat ini, tapi dari spesialis kulit yang lain. Jadi kenapa katanya mukanya? Ya mukanya saya sih nggak ngerti medis ya bahasanya. Intinya dijelaskannya gimana? Karena apa? Ibu katanya disuntik nggak boleh gigit ya gimana? Jadi gini, pada saat kejadian Fred dipegang oleh klinik tersebut, kami sudah meminta supaya tidak terjadi peradangan segala macam, treatment yang normal aja. Ya, nah dokter yang klinik ini yang menanganin Fred ini yang spesialis, kan kita menceritakan apa aja yang dilakukan dokter tersebut ya, melakukan kegiatan kemungkinan terlalu berlebihan apa yang dosisnya, dilakukan, overdosis. Kemungkinan dosisnya juga, ada dugaan ya, dugaan. Suhunya karena menggunakan alat-alat yang berat, treatment. Boleh melakukan itu, tetapi ada tahap-tahapan, tidak sekaligus dikerjakan full. Karena Frederica mengalami radang di sini, nggak bisa makan dia. Sampai mata juga mata bengkak, berair terus. Ya. Boleh dilihat ini. Apa Frederica? Boleh tahu botox kah atau apa? Atau diapain mukanya? Dari tengah dong. Nanti bang, nanti aja bang. Disuntik atau di laser atau apa? Ada kayak laser, Kayak digebukin dia gitu. Ada HIFU, iya itu disuntik kayak gitu juga ya. sampai memar. Oh, suntik infusnya dia memar 1 minggu atau 2 minggu dia memar. Iya, ada kok buktinya. Ada disuntik vitamin itu pun. Hari memar. ke-8 saya foto tangan Fred itu masih memar. Nanti ada di sini. Jadi hari ini laporannya soal apa bang? Sorry bang. Laporan hari ini ya kita ada tambahin. Menindaklanjuti laporan kemarin saja. Jadi ada nanti sampaikan Pak Agus. Jadi begini, pada prinsipnya kami hari ini ya, jadi kami hari ini ya menindaklanjuti laporan yang kemarin. Dan hari ini pun setelah ketemu sama penyidik tim bahwa ada beberapa hal teknis yang akan kami lengkapi untuk supaya proses laporan kami itu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Ya, karena mau bagaimanapun di dalam proses pidana itu adalah pembuktian. Kita melapor, kita harus buktikan, ya kan? Jadi apapun itu nanti kita lihat. Ketika semua alat bukti kita lengkapi, udah pasti polisi akan melakukan gelar dan meningkatkan proses kasus ini. Sehingga hak-hak daripada klien kita, ya, dan dia juga bisa mendapatkan keadilan. Karena terus terang aja apa yang dialami ini sangat-sangat luar biasa dan sangat merugikan. Dan dia satu-satunya yang juga mewakili Indonesia di kancah dunia sebagai Miss Indonesia. Oleh karena itu, sehingga karena komunikasi atau pendekatan secara persuasif dengan pihak terlapor tidak ada titik temu, sehingga perkara ini harus tidak lanjuti ke pihak kepolisian. Berarti laporannya soal apa? Jadi hari ini kita tidak lanjut laporan yang kemarin. Ini apa soal apa bang kemarin? Apanya? Kemarin kan udah buat laporan. Maksudnya kan laporannya terkait apa, pencemaran nama baik atau apa? Oh, laporannya sudah tentang perlindungan konsumen. Perlindungan Jadi konsumen. perlindungan konsumen yang dilaporkan. Undang-undang perlindungan konsumen. Berarti Ya. sebenarnya sebelum maju ke ranah hukum, sudahkah bicara baik-baik oleh pihak
Dan mungkin tanggapannya apa Tante kalau boleh tahu? Sudah kami telepon bicara cuma just oke minta maaf. Just lewat telepon loh. Ya. Terus saya bilang, it's just minta maaf, nggak do something. Saya bilang ini jangan cuma minta maaf karena anak saya mukanya udah parah benar. Ya. Nah, itu aja, tidak ada harusnya kan dia ada kita nanti biayakan ataupun ketemu. Ya. Tidak ada bahasa ke kita yang mau ketemu, tapi tiba-tiba datang seorang dokter yang menanganin tanpa kita undang ke rumah saya. Siapa yang mau, orang udah babak belur, dokter itu mau nyuntikkan atau mengasih obat, kan takut. Benar dong logikanya. Seharusnya dia kasih, kamu mau berobat di mana aja, kami yang tanggung. Seharusnya begitu. Bukan mengirimkan dokter ke rumah saya tanpa izin, datang begitu aja untuk memberikan obat. Ya orang takut lah. Sudah memberikan mukanya parah, siapa yang mau dipegang lagi dengan dokter itu? Kemarin laporannya bulan apa? Desember 2020. Iya. Fred, kalau boleh tahu, Pasal apa tadi Bang? Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk saat ini ya. Terlapornya klinik atau dokternya atau siapanya? Diduganya klinik. Terlapornya. Nah, kalau yang soal dokternya kita sudah laporkan juga ke etiknya mereka, profesi kedokteran. Oh, berarti kalau yang soal di sini itu ke kliniknya ya? Iya. Yang dilaporkan. Artinya gini teman-teman, kita tim kuasa hukum tidak berhenti sampai di sini. Kami sedang mengkaji, akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya demi kepentingan hak daripada klien kami. Artinya tidak berhenti dalam laporan ini saja. Dimungkinkan saja kami akan mengkaji untuk tindak lanjut upaya hukum lainnya. Frederica sendiri punya alergi apa atau apa? Nggak punya. Ada tes ya sebelum itu, ada Sudah tes alergi. Sebelum kita melakukan treatment, kita harus dites ada alergi atau enggak. Dan saya sudah nitip dengan dokternya. Sebagai public figure, saya nggak mau treatment yang berat-berat, nggak mau supaya muka saya merah karena besoknya saya ada photoshoot. Saya udah nitip itu dan ternyata apa yang terjadi Artinya selama mengalami hal itu tidak melakukan aktivitas yang walaupun sebetulnya ada kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan kan? Ya, Gitu ya? kewajiban Fed dengan produk lain tertunda, ya kami kena Dan sanksi kami sudah juga ya dengan kerugian di situ. di situ. Di sini ada dugaan malpraktik sendiri nggak sih atau seperti apa? Nah, kalau dugaan kita ya kelalaian dokter itu benar. Dugaan malpraktik ada ya? Masa sekelasnya brand ambassador nggak dikasih performa atau dokter yang terbaik ya? Masa langsung pertama datang langsung kecelakaan begitu. Fred, kalau boleh tahu apa alasan mereka ketika ada insiden ini? Gak ada ngomong apa-apa. Gak ada ngomong apa-apa. Tidak ada dia mengirimkan kita jalan baik-baik, ya meeting, tetapi dengan pihak manajemennya malah tidak ada jawaban. Kami menunggu, kami serba ayo ketemu. Sebelum saya melangkah hukum, kami minta ketemu. Mayonya sudah mau berusaha datang ketemu dengan dokter, kita akan tanyakan duduk bareng. Tapi malah tidak ada kejelasan. Kita digantung. Dan mau nggak mau dong. Ambil langkah hukum. Sampai sekarang masih jadi brand ambassador apa enggak? Secara kontrak. Secara kontrak iya masih. Iya, Kontrak masih dong. masih berapa lama? Tahun. 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Per kapan itu? Ada di media order ada kok. Jadi kalau nggak salah itu berakhirnya November kalau tidak salah ya. November ya. Jadi kami tidak memutuskan untuk berhenti, tapi kan kami tidak mungkin dong memposting kembali. Sedangkan kan muka sudah babak belur, jadi nanti kebohongan publik. Ya kita bilang bagus, nah Frederica tidak mau seperti itu. Ya kita nggak mau memposting membohongkan publik bahwa ini bagus loh, kulit saya bagus loh karena dia tidak. Itu Frederica punya prinsip sendiri. Nah kami tidak ngomong. Itu treatment yang diberikan awal itu apa Tante? Treatmentnya? Aduh ada berapa macam karena kan saya juga nggak tahu. Oke, Tante, nggak ngerti itu. Dari saya harapannya dengan adanya seperti ini tuh apa sih, membuat laporan, lapor sana sini segala macam juga kan biasanya juga udah minta maaf. Saya minta keadilan. Ya harapannya seperti apa? Ya harapannya sih sudah terlambat sih sebenarnya. Kita melakukan langkah hukum itu aja. Jadi ya harapannya sudah terlambat. Tidak ada minta kerugian. Begini, itu itikat nanti pada baiknya tidak ada. Dari sisi kerugian besar pasti kerugian besar karena telah merusak kesehatan klien kami.
apapun alasannya itu, tidak melakukan aktivitas, tidak ada niat baik untuk minta maaf atau apa sih yang perlu kami lakukan. Itu niat baik, tidak ada niat baik, itulah yang membuat kami untuk silakan langkah hukum yang kami ambil. Apapun, dan masih banyak lagi langkah hukum lain. Bayangkan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat ini. Nama besarnya dan lain sebagainya, pekerjaan yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang masih kita nanti satu persatu akan kaji dan melakukan langkah hukum. Sebenarnya udah minta maaf apa? Udah minta maaf belum? Jadi sebenarnya? ya sebenarnya Belum minta maaf. Jadi sebenarnya ya. Secara surat telepon pada saat kita ini ya, karena saya, bro ini anak saya bagaimana, oh ya tidak dengan ininya ya, oh minta maaf ya, maaf deh, begitu doang. Terus saya bilang, loh kok begini aja gitu loh, ini kita lewat telepon ini anak saya begini loh tuh. Tidak duduk bareng atau bicaranya yang bagaimana. Oh minta maaf, kayak kan nyepelin kita, kayak muka anak saya ini udah luka, oh sorry ya, masa begitu sih Mbak? Jadi nggak ada omongan nanti saya Tidak ada, harusnya kan bagaimana ya, tidak ada gitu loh. Kayak muka anak saya udah rusak, cuman oke ya, sorry ya, begitu doang. Saya tambahkan satu lagi, pada waktu pertemuan pertama dari pihak klinik, kita sudah sampaikan bahwa undang kita lagi dong kedua kali, karena kamu tidak pengambil keputusan, undang kita dong ke tempat kamu, kita dudukkan persoalan dengan baik, saya bilang begitu.